Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia. Apa yang akan kita bahas masih menjadi misteri ya, nanti sesuai dengan apa kartu yang terbuka saja. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. The Lovers, Knight of Pentacles. Wow, ada apa ini? Oke, ya kartunya aku buka dulu semua. Oke, bottom of the deck ada Three of Pentacles. Aku melihat hubungan kamu dengan dia ini sebenarnya masih dalam tahap perkenalan atau penyeimbangan ya. Ya, aku lihat di sini kalian memang butuh saling lebih mengenal satu sama lain. Karena hubungan ini tuh kayak butuh effort dari kedua belah pihak untuk saling menyeimbangkan, butuh saling mengenal untuk bisa bisa saling take and give yang setara, memberikan take and give yang setara. Dan aku juga lihat di sini nampaknya kamu dengan dia karena mungkin belum saling mengenal lebih dalam, akhirnya di sini banyak masalah yang terjadi di antara kalian berdua. Terus itu juga kurang adanya effort atau kurang adanya upaya untuk membuat hubungan ini berhasil. Jadi ya, hubungan ini masih dalam tahap saling mengenal ya. Terus itu juga sebenarnya kalian ini sama-sama saling suka ya, dan bisa jadi kalian berdua ini masih calon pasangan, calon kekasih. Jadi mungkin belum ada hubungan ya, bukan pacar, bukan suami istri, tapi ini lebih ke kayak mungkin baru deket, baru PDKT-an atau ya pengenalan gitu aja ya, penjajakan seperti itu. Bisa jadi kalian kenal di satu kantor yang sama, atau mungkin saat kalian sekolah dulu, saat kalian kuliah, atau bisa jadi kalian ini kenal karena punya bidang pekerjaan yang sama atau selinier. Bukan selinier juga sih, mungkin ya pekerjaannya itu saling kenal gitu loh. Maksudnya gini, kayak misalkan dia dokter, kamu perawat, nah kayak gitu ya. Oke, energi dia ada The Lovers, orang yang suka hilang-hilangan, orang yang suka on-offan sama kamu. Tapi kalau misalkan pergi, maksudnya ya misalkan dia hilang dari kamu, maksudnya dia pergi dari kamu, energi pergi, atau memang dia kayak menutup diri dari kamu atau menarik diri dari kamu, ada rasa rindu, ada rasa dorongan untuk kembali lagi sama kamu. Tapi giliran bersama selalu ada konflik. Bahkan kalau udah ada The Lovers nih, biasanya hubungan yang ada pengkhianatan ya, pengkhianatan atau perselingkuhan. Ini udah disebut perselingkuhan belum nih? Ya, maksudnya kayak ada pilihan lain sehingga hubungannya suka on off. Apalagi di sini kan kamu dengan dia baru dalam tahap perkenalan atau saling mengenal. Hubungan kamu dengan dia on off, tapi kalau aku lihat di sini sebenarnya dia tertarik sama kamu itu berdasarkan gairah seksual ya. Jadi
tergantung dari konteks kamu berpikirnya tentang dia. Apakah dia ini mesum atau ya kamu akan mewajari, namanya juga manusia butuh pelampiasan seksual gitu ya, biologis. Tergantung dari konteksnya kamu. Intinya dia tertarik dengan kamu itu karena ada konteks seksualitas atau biologis gitu ya. Paham maksudku ya? Aku yakin kalian sudah dewasa semua. Kemudian aku melihat ada belahan jiwa ya. Kamu dengan dia ini ternyata belahan jiwa. Jadi mungkin akan sulit bagi kalian untuk saling mengabaikan atau saling melupakan. Walaupun kalian berpisah sejauh apapun, selalu ada koneksi yang mengarahkan dia untuk kembali lagi ke kamu, datang lagi ke kamu, untuk bisa bersatu lagi ke kamu. Kemudian aku melihat di sini hubungan kalian memang mungkin jarang ada komunikasi, tapi kalian ini bisa saling terhubung dan saling memahami tanpa kata-kata gitu. Jadi kayak gini misalkan, orangnya kan nih Knight of Pentacles ya, dia orangnya memang gila kerja, orang yang sibuk dengan berorientasi hidup dia pada karir dan keuangan, sehingga kalau misalkan dia tiba-tiba ngilang ya, tiba-tiba nggak ada kabar, kamu langsung berpikir atau insting kamu itu kayak langsung mengatakan gitu, oh nih orang kerja, oh nih orang nih kayaknya sibuk lagi kerja. Tapi kalau misalkan dia ngilang gara-gara ada pilihan lain atau karena the lovers ini ya, misalkan dia ada yang lain, instingmu juga akan kuat gitu. Ada main nih di belakang gitu, jangan-jangan dia ini punya pasangan lain nih, beneran terbukti gitu loh. Itu bentuk belahan jiwa ya, biasanya ikatan batinnya kuat gitu. Kemudian aku melihat di sini orangnya keras kepala. Orangnya keras kepala, sangat berorientasi hidupnya pada karir, pekerjaan seperti itu. Orang yang bisa diandalkan, atau mungkin dia ini orang yang diandalkan oleh keluarganya. Terus itu juga orangnya lamban atau lambat dalam pergerakan, dalam tindakan, atau dalam mengambil suatu keputusan. Orangnya sangat sabar, pekerja keras, berkomitmen dalam pekerjaan apapun yang dia lakukan, dan juga orangnya konservatif ya, agak tradisional pemikirannya. Tapi dia akan usahakan setiap waktu atau tindakan yang dia lakukan itu selalu efisien. Cuman ya itu agak lambat dalam mengambil suatu keputusan. Terus juga aku melihat di sini memang dia itu dalam pekerjaannya itu kayak monoton, kayak biasa-biasa aja gitu loh, nggak ada ledakan-ledakan yang gimana-gimana gitu, nggak. Jadi kalau misalkan dia karyawan, dari awal sampai akhir tuh karyawan terus gitu loh ya, kayak apa ya, flat gitu loh pekerjaan dia gitu ya, kalau di sini. Atau mungkin akhir-akhir ini pekerjaan dia tuh kayak flat gitu loh. Tapi dia ini pekerja keras, orangnya juga teliti ya, detail kalau misalkan dalam mengerjakan sesuatu. Terus itu juga orang yang imajinatif, penuh dengan ide ya, terus juga menarik. Terus juga dia sangat berorientasi, selalu mengupayakan bisa mencapai tujuan yang dia inginkan gitu. Orang yang memang apa sebutannya tuh, pekerja keras lah gitulah ya, intinya lah ya. Terus aku melihat di sini mungkin orangnya stabil, mungkin secara emosionalnya ya, atau mungkin keuangannya atau karirnya. Intinya nih orang kelihatannya kayak tenang, stabil gitu ya, kelihatan. Entah mungkin sebenarnya memang banyak masalah, tapi dia selalu menanggapinya dengan stabil, dengan tenang, sehingga kelihatannya orangnya stabil gitu. Terus itu juga dia adalah orang yang lebih suka tidak mengambil resiko dalam hubungan ataupun dalam bidang lain di kehidupan dia ya. Orang yang nggak suka nggak suka mengambil suatu resiko dalam hidupnya.
Orang yang keras kepala sulit untuk dibujuk, apalagi kalau dia sudah punya pandangan terhadap sesuatu, ya udah dia akan tetap memegang teguh pandangan itu atau prinsip itu gitu ya. Terus orang yang berbakti sama keluarga, orang yang bisa diandalkan. Sebenarnya hubungan kamu dengan dia solid-solid aja sih ya, dan hubungan kalian ini bisa saling mengandalkan. Cuman ya memang gak terlalu mendebarkan aja menjalani hubungan dengan dia itu, kayak flat gitu, bahkan mungkin stuck hubungannya. Terus itu juga apa ya, kalau aku lihat hubungan ini memang sedang berorientasi, sedang memperjuangkan keinginan untuk berdedikasi atau memberikan kepastian atau adanya kepastian atau adanya keteguhan hati untuk hubungan. Jadi gimana ya? Gini, karena dia ini kan aku lihat juga ada Three of Swords, berarti kan ada yang lain ya, ada pilihan lain, ada pasangan lain atau bisa dibilang ya selingkuh. Dia itu kayak sama kamu mungkin masih belum bisa memberikan kepastian. Ya, dia jadi masih bingung mau milih kamu atau si A ya, milih kamu atau si B ya. Nah, kayak gitu. Jadi memang hubungan ini masih memperjuangkan tentang kepastian hubungan atau memperjuangkan dedikasi atau keteguhan hati. Ya, hati ini mau dia labuhkan ke siapa, kayak gitu. Orangnya realistis, pemaaf, suportif ya, terus ya punya ide-ide yang baik, yang bagus gitu ya. Orangnya aku lihat sebenarnya bisa dipercaya ya, dan dia juga bisa setia. Kalau misalkan dia sudah menetapkan hati pada satu pasangan, maka dia akan setia, aku lihat di sini. Hanya saja ternyata hubungan kamu dengan dia ini penuh dengan tangis, penuh dengan rasa sakit, penuh dengan kekecewaan karena pengkhianatan yang dia lakukan terhadap kamu. Hubungan terasa sulit, hubungan penuh dengan tantangan, hubungan kayak sulit untuk bisa dijaga, hubungan sulit untuk bisa bertahan lama ya. Terus itu juga kurang adanya keterus-terangan atau kejujuran tentang perasaan dia sebenarnya. Terus itu ya hubungan ini aku lihat menyakitkan, dan apa ya, semakin hari semakin memperburuk keadaan. Banyak air mata, banyak rasa sakit hati, kesedihan, bahkan perselisihan yang sering terjadi. Aku melihat hubungan ini ya sakit lah pokoknya lah ya. Ada ketidakpuasan, ada kekecewaan, bahkan komunikasi juga nggak baik di sini aku lihat. Jarang sekali ada komunikasi atau dalam berkomunikasi pun nggak efektif. Terus itu juga aku melihat dia selalu menimbulkan rasa sepi ya. Dia selalu membuatmu kesepian, jadi walaupun kalian berdua tapi rasanya tetap single. Dia sering menghadirkan kesalahpahaman yang cukup parah, kamu merasa selalu terasingkan oleh dia, kesepian, dan ya aku lihat saat ini memang kamu dengan dia sudah berpisah, sudah bercerai, apalah sebutannya, berpisah, bercerai, yang semacam itulah ya. Oke. Kalau energi dari kamu The Star, kamu sudah tidak percaya lagi dengan dia, kamu sudah mengabaikan apapun hal-hal positif yang akan datang dan yang dia miliki selama ini atau yang akan datang. Jadi mau dia ngomong bahwa dia cinta kamu di otakmu itu udah ala bullshit. Nah kayak gitu. Ya, kamu kayak alah bohong ya gitu ya. Jadi kamu kayak sudah menutup akses bagi dia untuk masuk lagi ke kehidupanmu karena kamu sudah tidak percaya dengan apa yang akan dia lakukan atau apa yang akan dia tunjukkan ke kamu. Karena aku lihat di sini kamu sudah merasa bahwa hubungan ini telah kehilangan gairahnya, sudah kehilangan rasa ingin berjuang,
hubungan ini sudah terasa basi, membosankan, udah ya pokoknya kayak udah terlalu menyakitkan lah ya. Dan aku melihat di sini kalau misalkan dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, berarti dia harus mampu memperbaiki luka yang telah dia torehkan di hatimu. Dia harus bisa menghilangkan karma-karma buruk di hubungan ini. Dia harus memperbaiki masalah yang telah dia berikan di hubungan ini. Dan aku melihat aku lihat sebenarnya kamu juga ada rasa kesepian di sini ya. Mau kamu tetap bersama dia ataupun saat ini kamu tanpa dia juga memang ada rasa kesepian. Tapi bukan berarti aku lihat di sini kamu meratapi, enggak. Aku lihat di sini kamu tetap gimana ya? Dari rasa sakitnya kamu dikhianati oleh dia, justru malah di sini kamu kayak itu menjadi cambukan bagi kamu agar move on, agar bisa menenangkan hati, agar kamu bisa lebih kuat untuk berfokus pada menghilangkan rasa stres. Dan aku melihat saat ini kamu kayak ada rasa kurang percaya diri juga terhadap tujuan semesta. Jadi semesta sebenarnya mau apa sih gitu ya, kenapa aku harus dipertemukan dengan orang-orang yang macamnya bentukannya begini gitu ya, sehingga kamu merasa kayak apakah benar aku ini bisa disisihkan, bisa diberikan orang-orang yang punya vibes yang positif gitu loh ya. Kamu sampai kayak putus asa, ada rasa sebenarnya putus asa, kenapa sih gitu ya, kok aku dipertemukan dengan orang yang macamnya seperti ini. Dan aku lihat memang sekarang kamu kayak ada rasa diselimuti oleh keraguan terhadap diri sendiri, sehingga kayak hilang rasa kepercayaan dirimu ya, akibat dari situasi yang sebelumnya telah terjadi antara kamu dengan dia gitu kan. Apalagi di sini hal yang kamu alami terhadap si dia, orang lamamu ini, itu bukan hanya tentang perselingkuhan doang ya. Aku lihat di sini kalau Knight of Cups itu berarti ada janji-janji yang sudah terbatalkan atau tertunda. Mungkin dia pernah udah berjanji sama kamu ingin melamar kamu atau menikahi kamu, taunya gagal, atau bertemu secara fisik gagal. Terus itu juga aku melihat perubahan dia yang tiba-tiba perubahan dia yang secara tiba-tiba itu yang membuat kamu merasa kayak trauma gitu. Jadi kalau kamu ngerasa kayak kenapa awalnya kayak baik-baik saja tapi kok tiba-tiba dia kayak menunjukkan fobia terhadap kamu atau terhadap hubungan. Ternyata ucuk-ucuk pas diselidiki dia ternyata selingkuh. Pengkhianatan yang sangat menyakitkan. Kemudian apalagi ya, aku melihat di sini ternyata ada penyalahgunaan juga yang dia lakukan ya, entah itu dari masa lalunya atau saat bersama kamu, atau saat ini ya setelah kamu berpisah. Ternyata dia mungkin menyalahgunakan narkoba, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan uang kantornya, korupsi lah bisa dibilang gitu ya. Sehingga saat ini tuh aku melihat kayak ya dia lagi kena masalah. Terus itu juga ada kerusakan yang memang sudah dia lakukan terhadap kamu. Dia punya sifat yang buruk. Terus itu juga orangnya kompulsif banget ya. Ya, berselingkuh. Ya, seperti itu dah ya. Intinya aku lihat di sini hubungan ini sangat menyakitkan. Bahkan ini ada a Four of Swords, berarti kan menandakan kamu benar-benar stres dengan hubungan ini, kamu benar-benar merasa tertekan, kamu benar-benar merasa kayak gitu ya. Gimana sih aku nyebutnya ya? Kamu kayak rasanya ingin berteriak di depan muka dia gitu loh. Kesal banget saking ya mulai di sini. Tapi mungkin tidak bisa kamu berteriak di depan muka dia.
Kamu memilih saat ini ya, kamu memilih untuk menghabiskan waktu berpisah aja dengan dia, memilih untuk bersantai dengan dirimu sendiri, merenungi apa yang telah terjadi, kenapa nasibmu seperti ini, kenapa kamu dipertemukan dengan dia, kenapa hubunganmu selama ini dengan dia seperti ini, ya. Dan kembali untuk menyalakan semangat romansamu, entah itu nanti dengan orang baru atau siapapun gitulah ya. Terus aku lihat di sini ternyata aku lihat nggak cuman kamu yang merasa kayak stres gitu ya, ternyata dia juga aku lihat di sini, sehingga saat ini memang lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan masing-masing aja. Terus itu juga menenangkan diri, karena aku lihat di sini sebenarnya kamu dengan dia sama-sama merasa cemas, stres, ada suatu ketakutan yang mungkin inilah yang menjadi alasan kuat kenapa hubungan kalian penuh dengan tekanan. Jadi lebih memilih untuk memutus komunikasi dan memilih untuk sendiri-sendiri aja dulu, memilih untuk mengasingkan diri, tidak terhubung dulu. Tapi aku melihat kayak ada keinginan dari kalian, bisa jadi sebagian dari kalian atau mungkin dari kalian semua itu ingin terhubung kembali dengan dia, kayak pengen balikan lagi gitu. Oke, kayak ada energi kamu kayak masih mengharapkan untuk bisa terhubung kembali atau bersama dengan dia kembali gitu. Cuman mungkin rencana yang ingin kamu lakukan saat ini adalah menghadapi stres ini dulu, ya, menyelesaikan rasa stres, tekanan, intinya sembuh dulu dari patah hati, luka hati, kekecewaan dari masa lalumu, ya. Ya intinya kamu perlu waktu untuk menjauhi dirimu dari rasa stres ini. Kemudian ya aku lihat di sini kamu masih kayak ada pengharapan untuk terhubung lagi dengan dia. Entah ini memang terhubung ingin bersatu kembali atau ingin ya berkomunikasi aja, berkomunikasi dengan dia. Mungkin memang ada yang ingin kamu komunikasikan dengan dia, obrolin dengan dia. Mungkin ada sesuatu yang belum terselesaikan atau ya memang pengen bersatu lagi. Ya, tapi intinya di sini kayak pengen terkoneksi lagi, terhubung kembali gitu ya. Jadi tanyakan pada hatimu sebenarnya kamu maunya apa ya, mau cuman komunikasi aja, terhubung aja, atau memang pengen balikan. Oke, kita lihat ya bagaimana dari energinya si dia, dan aku lihat juga nanti akan dari energinya kamu. Energi dia bagaimana? Oke, kalau aku lihat dari si dia ini sebenarnya masih punya perasaan sama kamu, masih ada rasa romantic feeling, perasaan cinta masih ada, ya. Dia masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu. Very soon akan ada suatu kejelasan yang akan dia berikan ke kamu, entah apa itu, tapi bisa jadi mungkin tentang perasaannya, penyesalannya, kata maaf, atau apa yang selama ini dia sembunyikan dari kamu, ya, itu akan dia utarakan. Separation. Aku melihat kayak ya saat ini kamu dengan dia sudah berpisah, tapi kayak ada rasa seseorang di sini, entah ini kamu atau dia, tapi kayaknya dia ya, karena ini keluarnya dari energi dia, kayak belum rela gitu. Perpisahan ini kayak nggak rela kita berpisah. Bagaimana dengan kamu? Kamu sebenarnya masih memiliki ketertarikan terhadap dia, bahkan masih ada passion, gairah, chemistry ya. Dan kamu juga sebenarnya masih ingin untuk mengekspresikan cintamu, mengekspresikan rasa sayangmu, ada ketertarikan. Tapi ini ya oke, ketertarikan, mengekspresikan cintamu, mengekspresikan gairahmu. Oke, kamu berarti memang kayak masih berharap ya sama dia. Kita lihat lagi deh energinya gimana. Kalau dari dia, aku melihat di sini kalau misalkan kamu memang sama dia sudah berpisah, aku melihat kayak ada keinginan dari dia untuk reuni lagi dengan kamu.
ya, ingin datang lagi ke kamu, karena dia beranggapan bahwa kamu itu mampu memberikan atau memenuhi kebutuhan dia, terutama secara materi, ya. Kamu itu orang yang baik hati, kamu itu orang yang bisa memenuhi kebutuhan dia, seperti itu. Seven of Pentacles. Dia kayak ingin menghargai kamu. Dia ingin membalas, ya, kayak ingin menghargai atau membalas dari perjuanganmu terhadap dia selama ini, atau pengorbananmu terhadap dia selama ini, karena aku lihat di sini kamu sangat tekun atau sangat setia banget sama dia selama ini. Jadi dia pengen adanya pertumbuhan juga di hubungan ini. Hanya saja dia sedang kayak mencoba untuk bersabar, merencanakan segala sesuatunya terlebih dahulu. Jadi nggak mau yang satet-satet atau ceroboh gitu, ya. Setiap tindakan harus dia pikirkan terlebih dahulu, ya. Jadi makanya nih energinya kan orangnya lambat kan, tapi sebenarnya mantep, lambatnya tuh mantep gitu. Knight of Pentacles. Aku melihat di sini dia ingin membina hubungan kembali dengan kamu, cuman kayak untuk membina hubungan ini agar bisa langgeng itu butuh kesabaran, ya. Dia juga butuh perencanaan, pengembangan, kayak gitu loh. Dan itu memang yang dibutuhkan untuk hubungan yang jangka panjang. Dan aku melihat di sini mungkin selama ini kamu dan dia sama-sama sudah bekerja keras untuk memperkuat hubungan kalian, tapi nampaknya belum menuai hasil, ya. Tapi aku lihat di sini kayak akan segera kalian mendapatkan hasil sesuai keinginan kalian. Hanya saja itu kayak masih butuh proses, ya, butuh proses. Makanya saat ini prioritas kalian aku lihat satu sama lain fokusnya ada di materi, ya. Kalian sama-sama sedang berjuang untuk mencapai keuangan bersama, ya. Mungkin kayak dia mungkin sedang merencanakan atau menabung untuk biaya pernikahan, membeli rumah, atau mencapai sesuatu bersama kamu, ya. Kalau aku lihat di sini, dan kamu pun seperti itu. Kamu juga saat ini lagi berorientasi pada keuangan. Entah kamu menabung untuk membeli sesuatu kah, beli rumah, atau ya untuk biaya pernikahanmu nantinya, ya. Aku lihat di sini. Oke, kalau misalkan kamu dengan dia memang belum menikah saat ini, berarti saat ini aku lihat dia mungkin sedang mengingat kembali hubungan kalian sebelumnya dan memiliki gagasan yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya dia inginkan dari pasangan masa depannya. Jadi dia itu sebenarnya pengen punya pasangan masa depan yang seperti apa sih? Nah, itu sedang dia ulik kembali, ulik, ya. Karena kenapa? Ternyata di sini Knight of Wands, aku melihat bahwa dia ini tuh masih pelin-pelan, bisa dibilang, ya. Masih belum tahu, masih ragu, masih bingung. Sebenarnya nih hati mau dia labuhkan kemana sih? Yaitu tadi, mau sama kamu tapi mau juga sama yang lain. Dia masih bingung, jadi nggak tahu, dia masih suka pindah-pindah ke lain hati atau ke pasangan-pasangan lain seperti itu. Sehingga saat ini dia bingung mau gimana, karena sebenarnya toh dia ini juga masih punya ketakutan dalam sebuah komitmen. Bisa jadi mungkin takut karena dia mungkin punya trauma dari masa lalu kah, atau takut menghadapi kamu karena dia sudah ketahuan oleh kamu dia punya pasangan lain, mengkhianati kamu, menyakiti kamu, ya. Atau dia takut untuk menghadapi situasi di masa depan, apapun yang akan terjadi gitu, ya, termasuk amarah kamu gitu. Sehingga dia mencoba untuk melarikan diri terus dari komitmen kalian berdua gitu. Dan memang orangnya masih impulsif, masih nggak tahu sebenarnya dia ini mau kemana, hidupnya mau dibawa kemana, pasangan yang dia mau seperti apa.
atau lebih tepatnya kayak pasangan yang mana gitu ya, bukan pasangannya seperti apa. Kalau pasangannya seperti apa mungkin dia udah ada kriteria, hanya saja kayak belum yakin gitu loh antara kamu dengan si yang lainnya. Jadi dia masih belum tahu ya mau kemana. Four of Pentacle, kayaknya dia ini lagi berhemat ya, lagi berhemat nih keuangannya, lagi mulai menabung ya. Dan aku lihat memang dia ini orang yang bisa dibilang belum aman lah ya, dalam hidupnya belum aman, atau keuangannya mungkin belum aman, belum stabil ya. Kalau aku lihat di sini belum aman, belum stabil. Orangnya memang agak pelit, materialistis banget ya. Intinya dia masih waspada lah dengan keuangan dia jangka panjang, itu masih belum aman gitu. Terus itu juga aku lihat di sini dia ingin fokus dulu untuk bisa memakmurkan atau memewahkan kehidupan dia. Ya, saat ini dia sedang secara aktif mengelola keuangan dia, menabung, berinvestasi, ya. Intinya membangun kekayaan dia untuk masa depan kayak gitu. Terus itu juga aku melihat bahwa dia ini orangnya posesif banget, cemburuan banget, dan sangat mendominasi, atau bisa dibilang kayak suka sekali mengendalikan pasangan, sehingga bisa merusak hubungan kalian gitu ya. Atau mungkin ya memang karena terlalu posesif, terlalu cemburuan, terus itu terlalu mengendalikan kalian, sehingga ya hubungan kalian rusak. Jadi semakin kalian berpegang teguh pada hubungan ini, semakin rasanya mencekik ya, semakin rasanya tercekik, semakin rasanya menyiksa kalian gitu. Maka dari itu ya jangan digenggam teguh dianya, biarin aja, biarkan bebas dianya mau ngapain, agar kalian bisa tenang ya. Karena kalau aku lihat di sini ada indikasi mungkin selama ini kalian terlalu berpegang teguh pada dia, akhirnya ya kalian yang tersakiti sendiri. Terus itu juga salah satu di antara kalian ada yang menyimpan dendam nih ya, entah kamu atau dia, akibat dari masa lalu yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia ya. Jadi saat ini tuh kayak entah ini kamu atau dia sedang mencoba untuk memutuskan apakah harus memaafkan pasangan atau ya udah bodo amat, melanjutkan hidup aja gitu ya. Aku lihat di sini. Kemudian energi kamu, kalau aku lihat di sini ada King of Cup. Bagus lah King of Cup mah. Kamu udah nggak mau lagi, lebih tepatnya kayak sekarang menghindari masalah aja deh. Mau masalah kecil, mau masalah gede, bodo amat ya. Aku ingin tenang. Aku lihat di sini ya. Aku melihat kayaknya kamu pengen tenang hidupnya, terus itu terkendali ya. Di alam bawah sadarmu kamu ingin mengendalikan dirimu, jangan emosional, jangan lagi terbawa kebucinan, jangan lagi terbawa dengan kemanipulatifan ya. Sekarang aku lihat kamu orang yang kembali pada jati dirimu sendiri, kamu orang yang kreatif dan ya emosional. Terus itu juga aku melihat di sini kamu orang yang siap menghadapi rintangan apapun yang tidak terduga, bahkan di depan sana apapun yang akan terjadi, hayu gitu. Walaupun itu rintangan yang sulit, hayu jalani gitu ya. Kamu orang yang nggak takut menghadapi rintangan, kamu tidak takut dalam menghadapi resiko. Kalau dia kan orang yang takut menghadapi resiko, kalau kamu nggak takut ya. Jadi ada kebiasaan di antara kalian ya, ada perbedaan. Terus itu juga aku lihat di sini kamu bisa mengandalkan kestabilitasan hidupmu. Aku lihat di sini kamu punya kedewasaan secara emosional. Terus juga aku lihat di sini kamu bukan orang yang berdrama-drama, bahkan kalaupun ada orang di sekeliling kamu yang berdrama-drama, mereka tidak bisa mempengaruhi kamu. Aku lihat di sini ya, karena kamu paling nggak suka dengan orang di kehidupan nyata berdrama. Tapi mungkin kalau nonton drama mungkin dia suka. Tapi apakah drama itu mempengaruhi hidupmu? Tidak. Aku lihat di sini ya. Dan aku lihat saat ini kamu sedang mencoba untuk melatih dirimu bersikap berkepala dingin dan tenang ya, menghadapi segala sesuatunya
Intinya kamu menjaga dirimu untuk tetap waras ya. Waras. Iya, aku lihat sih tapi memang gitu ya, mencoba untuk tetap waras, dewasa secara emosional ya. Apalagi saat-saat energi buruk kamu lagi mencuat-mencuatnya tuh, mencoba untuk tetap waras. Walaupun di sini aku lihat secara pribadi kamu ini memang banyak mengalami kesulitan, tapi kamu akan coba untuk tetap waras seperti itu. Terus aku lihat memang kamu orang yang tenang, orang yang bertanggung jawab atas perasaanmu ya. Jadi kalau misalkan kamu cinta sama seseorang tapi cintamu bertepuk sebelah tangan, ya kamu nggak akan memaksa mereka yang kamu cintai itu menghilangkan perasaanmu, enggak. Ya kamu akan bertanggung jawab atas perasaanmu sendiri gitu. Kamu intinya kayak apa sih sebutannya ya, kamu nggak egois gitu loh, kamu nggak memaksakan segala sesuatunya atau menumbalkan seseorang gitu, enggak ya. Kalau itu milikmu ya udah kamu urus sendiri, intinya kayak gitu. Terus itu juga aku lihat di sini kamu orang yang jujur terhadap diri sendiri. Jadi kalau suka ya suka, kalau enggak ya enggak gitu. Kamu orang yang pasti aja. Terus ya intinya kamu pengen waras aja lah udah gitu ya kalau aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat di sini kamu orang yang sangat ramah orangnya ya, bersemangat sekali, berdedikasi, orangnya memang menarik, orangnya setia, berbakti pada keluarga. Kalau dijadikan pasangan tuh kamu akan memberikan penuh rasa kasih sayang kepada pasangan. Kamu orang yang seperti itu, saking setianya ya. Kamu akan kayak membuat pasanganmu serasa nyaman lah dengan kamu. Kamu itu bagaikan sosok ayah yang berbakti pada keluarganya. Jadi mungkin kamu orang yang mandiri ya. Terus itu juga kamu itu suka memberi. Kamu itu kayak sosok ayah. Walaupun kamu seorang wanita, kamu itu seperti sosok ayah. Melindungi, menyayangi, menjaga, mengayomi, memimpin. Nah seperti itu. Ya kalian lihat aja lah sosok ayah itu seperti apa. Nah itulah energimu. Bisa dibilang aku lihat di sini mungkin pengalamanmu sudah cukup banyak dalam hidup ya. Setidaknya kamu sudah cukup stabil secara emosional. Kamu orang yang murah hati. Kamu orang yang dikenal sebagai pasangan yang baik, orang yang besar hati, penyabar, dan aku melihat di sini orang yang penuh dengan kasih sayang. Cuman itu sih aku lihat di sini kamu harus bisa menghindari argumen-argumen bodoh ya dengan seseorang, karena kamu itu gampang apa ya? Ya bisa jadi kayak gampang tersulut dengan argumen-argumen bodoh, atau bisa jadi kayak ya kamu justru malah akan lebih cuek. Nah kecuekannya kamu ini bisa menimbulkan pertengkaran juga gitu. Jadi hati-hati dalam mensikapi argumen-argumen bodoh dengan seseorang atau dengan si dia gitu. Four of Wands reverse. Six ya. Six of Wands reverse. Aku melihat saat ini kamu kayak udah gak percaya diri juga untuk tetap mempertahankan hubungan ini. Kenapa? Karena di sini aku lihat perjuangan kamu kayak gak dihargai oleh dia. Ya, aku lihat di sini kamu sudah tidak terlalu percaya diri untuk membangun hubungan ini atau mempengaruhi hubungan ini. Kamu merasa cinta kamu kayak seharusnya pantas diterima, tapi tidak diterima oleh dia atau tidak dihargai oleh dia. Upaya yang sudah kamu lakukan pontang-panting kayak nggak dihargai oleh dia, sehingga rasa kepercayaan dirimu semakin rendah untuk tetap berjuang di hubungan ini atau tetap bertahan atau tetap menunggu. Ya, jadi gimana nih energi kamu? Ada harapan, tapi kamu secara logika itu kayak sudah pasrah. Sudah udah deh gitu. Alam bawah sadarmu atau sebenarnya kamu energi masih ada berharap, tapi kenyataannya kamu melihat kenyataannya tuh kayak udah deh kayaknya nggak bisa lagi gitu, kayak gitu ya. Jadi harapan ini kayak kecil gitu loh. Harapan ini untuk bisa bersama dengan dia itu kayak kecil harapannya. Kamu merasa seperti itu.
ya, karena di sini ada six of one-nya reverse, jadi kamu sudah tidak berharap lagi mendapat pengakuan atau mendapatkan hubungan yang sukses bersama dia. Five of One, saat ini aku melihat inilah waktunya bagi kamu untuk mengevaluasi setiap situasi yang telah terjadi, ya. Aku melihat di sini tuh kayak sekarang kamu mulai hati-hati sebelum mengambil suatu langkah apapun, karena menurutmu setiap apapun langkah yang kamu ambil untuk menangani konflik atau masalah di dalam hubungan kamu bersama dia, itu nanti akan bisa mempengaruhi situasi di masa depan, kayak gitu ya. Dan aku melihat di sini bahwa mungkin kamu tidak mengungkapkan perasaan kamu sebenarnya terhadap dia sekarang. Kamu sekarang kayak menutup perasaanmu, menghindari untuk tidak mengungkapkan perasaanmu yang sebenarnya. Sebenarnya kamu masih punya ketertarikan, sebenarnya kamu masih punya rasa sayang, cinta sama dia, tapi kamu pendam, kamu kubur dalam-dalam. Aku lihat nih sini, makanya nih harapan ini kayaknya kecil karena di sini kamu sudah putus asa atau kayak kamu kayak udah nggak ada harapan gitu loh, kayak ya berharap tapi ngelihat realitanya kayak udah nggak bisa berharap lagi, ya. Entah apa yang pernah dia katakan terhadap kamu sampai kamu kayak udah menyerah, ya. Di sini kamu udah menyerah. Terus itu juga aku melihat saat ini mungkin kamu ya secara emosional, kalau inget-inget apa yang dulu pernah dia lakukan atau apa yang pernah dia katakan terhadap kamu tuh kayak bangkit gitu loh emosinya kamu merasa kayak frustasi gitu loh, ya, dengan hubungan ini. Terus itu juga aku melihat di sini kamu merasa bahwa kayak ada perasaan juga kayak menyalahkan diri, tapi bukan berarti kamu tenggelam dalam menyalahkan diri, enggak. Kayak merasa bersalah aja sih, kenapa sih aku kok bisa kenal dengan orang yang seperti ini, kenapa aku welcome sih dengan orang yang seperti ini, kayak gitu aja sih. Bukan berarti kamu menenggelamkan diri, enggak. Jadi lebih ke kamu sekarang berpikir bahwa kamu dan pasangan harusnya melihat segala sesuatunya dengan sudut pandang yang sama, atau konsep yang sama, atau pola pikir yang sama, tujuan yang sama. Harus bisa merasakan hal-hal yang sama dalam segala aspek kehidupan, atau dalam segala hal dari hubungan kalian agar hubungan bisa lancar. Kalau misalkan cuma hanya sebelah pihak yang berjuang, ya percuma. Nah, itu yang sekarang kamu pikirkan. Jadi sekarang kamu ingin mencari pasangan yang bisa sepadan gitu dan bisa setara gitu loh, ya. Tapi aku melihat kayak emosi kamu yang selama ini kamu pendam, atau perasaan kamu yang kamu pendam, itu sebenarnya kayak membuat kamu merasa tidak sehat, ya. Kayak membuat badanmu agak lemes aja sih, kayak gitu ya, membuat kamu kurang bergairah, kurang semangat, kayak gitu ya. Dan aku melihat di sini ya ada rasa ketidakpuasan darimu terhadap hubungan ini, karena hubungan ini gagal, bahkan memberikan kamu kerugian secara mental, ya. Dan saat ini kamu memilih untuk menghindari konflik atau adu argumen bersama dia. Kamu memilih untuk melarikan diri dari konfrontasi yang justru malah nanti menyebabkan perselisihan, atau justru malah nanti komunikasi kalian akan pecah, ya, akan memanas gitu. Jadi lebih baik udah deh, cukup sampai di sini aja, nggak usah diperpanjang. Intinya kamu memilih untuk udah berakhir aja, selesaikan dengan cara cut off, udah selesai gitu, ya, close off gitu. Karena aku lihat juga di sini kamu kayak udah menyerah, ya, udah nggak ada rasa percaya diri lagi untuk memperjuangkan atau ada kisah baru ke depannya gitu, ya. Entah memang kamu melihat dari sisi dia kayaknya mungkin nggak akan memberikan pergerakan, atau mungkin lebih ke kamu kayak udah terlanjur kecewa, udah terlanjur sakit, udah terlanjur merasa dipermainkan berulang kali gitu, ya. Seperti itulah keadaannya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Gemini, ada Star itu Aquarius, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo udah, ya.
Jadi Cancer, Scorpio, dan Pisces. Jadi kedua belas zodiak ada semua lah ya dalam pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Dah gitu aja. Gak usah dibuat pusing. Ini ada angka ini bisa tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, atau tanggal di momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia ya. Situasikan aja. Ada 31, 12, 20, 30, 29, 4, 28, 13, 19, dan 1. Kemudian bulannya bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. September, November, Agustus, Desember, Januari, Juni, Mei, April, Februari. Untuk shio-nya bisa jadi shio kamu atau shio dia, situasikan aja ya. Ada shio macan, shio kuda, shio tikus, shio ayam, shio naga, shio kelinci, shio ular, shio monyet, shio kambing. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia. Situasikan aja ya. Wish, jatuh. N W J V R Y Z D E L I X H M C T Q G A P F O U. Oke, apa nih yang jatuh ya? Adakah? Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, aku rasa cukup ya. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.